Terus dia langsung buka pintu kamar saya. Dia langsung nyebut nama saya dengan keras. Dia langsung ke saya, langsung kayak ngambil pegang tangan saya yang ada obatnya itu. Terus bilang, kalau kamu mau mengakhiri hidup kamu sekarang, belum tentu kamu ketemu sama Abi kamu di sana. Terus ya kalau di dalam kamar itu cuma bisa Happy Father's Day Abi, tanpa melihat orangnya. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan narasumber kali ini mempunyai pengalaman hidup yang mungkin bisa dijadikan motivasi untuk kalian semua. Sudah bersama kita Kak Nadine. Halo, assalamualaikum Kak Nadine. Waalaikumsalam ya Kak. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Dan Kak Nadine ini sekarang masih pelajar ya? Pelajar Di SMA di Pamekasan ya? di Pamekasan ya Bu. Oke. Nah, jadi pengalaman hidupnya kayak gimana nih? Apa yang pengen di-share gitu? Mungkin tentang mental health yang sering kali terjadi ya. Apalagi di kalangan remaja yang seumuran saya. Iya benar. Apakah itu berkaitan dengan hubungan percintaan atau apa? Keluarga, lebih ke keluarga. Jadi Kak Nadine ini sekarang gimana? Sesaudara berapa? 2. Saudara 2. Oke. Jadi kenapa waktu itu? Kan kalau sebagai seorang anak ditinggal kedua orang tua pasti mentalnya langsung kayak mental down. Terus apalagi orang tua ya kan Kak. Jadinya kan orang tua itu bagi kita itu kayak kita ada patokan nih buat yang bisa kita banggain untuk masa depan kelak. Jadi saya ditinggal ibu saya semenjak umur 2 tahun. 2 tahun udah Ditinggal ibu. Jadi semenjak umur 2 tahun sampai saya PAUD, almarhum abi saya juga waktu itu kebetulan menikah lagi. Oke, menikah kembali. Cuman pada saat itu ibu sambung saya ya semacamnya ibu-ibu sambung yang mungkin dicerita orang-orang itu maaf mungkin kayak kasar atau enggak cuman baik karena ke abi saya gitu, tapi ke anak-anaknya itu tidak cinta seperti itu. Berarti kamu dihadapkan dengan ibu sambung yang seperti itu? Pernah sempet waktu itu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin pada saat itu abi saya tahu kalau anaknya sebenarnya di belakangnya abi saya tuh kayak diperlakukan seperti ini. Kok bisa tahu gitu abi itu? Apa kamu cerita atau gimana? Enggak, waktu itu saya dan saudara saya sama sekali nggak berani buat cerita. Karena kan pasti anak kecil kalau diancam kan. Oh, kamu diancam? Iya. Tapi sampai kekerasan nggak waktu itu? Secara fisik? Pernah. Oh, pernah? Cuman lebih parah mbak saya sih waktu itu, saudara saya. Pada saat itu kalau di belakang abi saya kayak sebenarnya kan misalnya nih contoh kecilnya aja, kita kan pasti dikasih uang saku sebelum berangkat sekolah. Dan kebetulan waktu itu almarhum abi saya itu kerjanya ditaruh di desa, ngajar kan, guru. Jadi otomatis berangkatnya harus lebih pagi daripada saya sama mbak saya berangkat sekolah. Nah misalnya nih kita dikasih 5 ribuan, tapi sama ibu sambung saya waktu itu kita dikasihnya cuma 2.000, 3.000, dipotong. Iya, dipotong. Itu contoh hal kecilnya aja. Terus kenapa sampai abi saya tahu? Karena sempat kejadian waktu itu saudari saya ketabrakan, kecelakaan. Dan ibu sambung saya tuh gak ngasih tahu ke abi saya. Gitu. Gak menginformasikan bahwa saudari saya itu mengalami kecelakaan. Sampai sempet bilang ya gimana kalau diancam gitu, kalau ngasih tahu pasti kayak gini. Cuman waktu itu kebetulan abi saya pulang kerja. Kakak saya kan kalau berangkat sekolah naik sepeda engkol kan. Itu sepedanya udah rusak semua. Mungkin ibu semu saya gak ada pikiran buat menyembunyikan sepeda kakak saya gitu. Jadi waktu itu langsung abi saya panggil saya sama kakak saya disuruh duduk, terus disuruh cerita sejujur-jujurnya selama di belakangnya abi kamu diperlakukan seperti apa gitu. Jadi dari situ kita buat nyoba berani nge-up apa yang kita rasain, apa yang kita alami selama di belakang almarhum abi kita juga seperti itu.
Itu berlangsung berapa lama? Gak lama sih. Habis itu setelah 2 tahun. 2 tahun mengalami itu. Iya, setelah itu kan pisah ya kak. Pisah. Terus abis saya sendiri lagi buat ngerawat saya sama mbak saya. Luar biasa, sangat luar biasa. Cara meribut menjadi ayah sekaligus ibu bagi kita berdua. Setelah itu setelah saya kelas 2, kalau nggak kelas 2 kelas 3 SD. Alhamdulillah Abi bertemu lagi dengan jodohnya mungkin ya, dan kebetulan itu guru SD saya juga. Iya, umi saya yang sekarang. Dan waktu itu kamu masih kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD masih ya? Iya. Di situ buat kakak saya mungkin masih ada trauma. Untuk menerima orang baru. Iya, karena pada saat itu kan yang banyak menerima kekerasan mungkin mbak saya ya. Iya, soalnya kan mungkin saya masih terlalu kecil, jadi nggak mungkin lah anak kecil ini ngasih tahu. Pasti ini si yang kakaknya ini nih, pasti gitu kan. Jadi di situ kakak saya benar-benar pernah mengalami kekerasan itu dan sampai trauma. Cuman perlahan demi perlahan kakak saya bisa menerima umi saya yang sekarang gitu. Singkat cerita, abi saya juga wafat. Iya. Umur? Di umur saya yang 15 tahun. 15 tahun berarti SMP kelas 3 tahun 2020 kemarin. Di situ down banget pasti ya. Hancur banget karena harapan saya satu-satunya tiang buat saya jadiin masa depan, pandangan masa depan saya, ninggalin saya sama kakak saya. Jadi di situ saya berpikir seperti kayak awalnya nggak percaya aja gitu. Soalnya kan Abi dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu, dan saya sebagai anak sangat menyesalinya karena pada waktu Abi saya dirawat di rumah sakit selama 1 minggu itu saya gak ada sempat sama sekali buat merawat Abi saya, dan yang merawat Abi saya itu umi saya. Ya, umi saya yang sekarang. Kalau dipikir-pikir kan cara pandangan orang lain, kenapa nggak anaknya gitu, kenapa malah istrinya yang sekarang. Karena pada saat itu saya fokusnya untuk ke basket. Saya kan suka basket dulu, jadi setiap hari tuh hampir latihan. Jadi saya nggak mikirin abi saya di rumah sakit karena pikiran saya waktu itu abi aku pasti sembuh, abi pasti sembuh karena abi kuat gitu. Cuman iya waktu itu sempat keluar rumah sakit setelah 1 minggu di rumah sakit, 1 minggu di rumah sakit keluar. Terus ternyata penyakitnya berubah ke jantung. Nah, iya, dari situ saya masih yakin kalau abi saya pasti sembuh. Karena memang mungkin terlalu yakin aja ya, Kak. Jadi di situ saya gak ada kepikiran buat bakal ninggalin saya atau apa. Jadi ya saya positive thinking aja. Cuman emang sempet abi ngomong, ngasih pesan gitu sama saya, jangan nakal-nakal, nanti kamu kalau abi gak ada, kamu mau sama siapa? Tapi dari situ saja saya berpikir enggak, ini pasti cuma omongan aja gitu. Positive thinking. Pada saat hari Sabtu mungkin kalau nggak salah waktu itu, seingat saya abi saya masih enak aja Kak duduk di kursi sama umi saya berdua, karena abi saya kemana-mana sama umi saya emang. Iya, jadi waktu itu duduk kayak emang udah kayak nafasnya udah gak lancar lagi, cuman beliau masih kuat buat duduk. Jadi saya tanya ke abi saya, gak apa-apa kan Bi? Gak apa-apa, cuman kayak sambil nyender ke sini ke pundaknya umi saya gitu. Dari situ saya kayak ngerasa kayaknya aku jadi anak masih kurang deh, harusnya aku yang di situ gitu kan Kak. Tapi waktu itu gak ada pikiran sama sekali buat ditinggal Kak, malah kayak nggak dirayain pasti sembuh. Nah, waktu abi menghembuskan nafas terakhirnya saya nggak ada di dekatnya. Saya malah keluar sama kakak saya. Terus di jalan umi saya itu telepon saya, tapi nggak saya angkat karena takut. Waktu itu gerimis, terus hampir maghrib gitu Kak. Kita udah di jalan mau pulang emang, cuman yang mau ngangkat itu takut dimarahin gitu. Jadi saya bilang ke kakak saya, Mbak ini umi nelpon, aku angkat nggak ya? Tunggu aja dulu deh. Yaudah, ditahan dulu. Nah terus emang ada perasaan yang kayak
aduh ini kok nggak enak ya, karena nelponnya itu bukan cuma 1 kali 2 kali, berkali-kali ya. Terus hampir dekat rumah saya angkat teleponnya baru, terus Umi tuh bilang, Mbak ada di mana? Umi saya emang waktu itu nangis. Ada di jalan Mi, enggak kok ini hampir sampai, di sini sampai kok, bentar. Terus Umi saya bilang Abi gitu, langsung Umi saya matiin, terus langsung saya kayak cuman diem aja gitu. Kenapa Dek? Mbak saya tuh langsung nanya, kenapa Dek? Abi. Nah mungkin beliau juga merasakan hal yang sama, pasti kayak oh ini pasti ada apa-apa, ini pasti ada apa-apa gitu. Cuma nggak berpikir sejauh itu ya? Enggak, cuman kayak pasti takutnya kumat lagi atau apa, atau lagi ngedrop gitu ya. Terus soalnya waktu itu Umi saya sendiri kan di rumah Kak, jadi kayak kasihan, mungkin Umi gak ada orang yang nolongin di rumah gitu. Pas saya langsung nyampe ke rumah, langsung buka pagar kayak orang yang udah gak karuan lagi, buka pagar sembarangan, masuk kamar, ternyata Abi sudah. Oke. Tapi awalnya saya sempat gak percaya, soalnya kan yang pertama kali mau dibawa ke rumah sakit, Abi juga pingsannya kayak gitu, gak sadar-sadar gitu Kak. Cuman di situ saya pasti meyakinkan diri kalau enggak, kayaknya Abi kayak waktu itu loh Mi, coba bangunin lagi, coba bangunin lagi ya. Terus Umi bilang nggak ada nak, udah nggak bisa. Tapi saya selalu berpikir masih ada gitu, karena emang pas udah tahu Abi nggak ada, di situ kayak pandangan masa depan saya udah hilang banget, hancur banget ya. Hancur banget. Jadi di situ saya sama Mbak saya itu langsung, ya Mbak saya mungkin karena shock pingsan dia. Pingsan di tempat waktu itu ya. Oke. Yes, bayangkan aja ayah sekaligus ibu buat kita. Jadi waktu pada saat itu juga sebelum Abi meninggal, Abi juga sempat berjanji kan ke saya, Bi, adek pengen banget kalau ulang tahun dirayain. Soalnya waktu itu pas kakak saya umur 12 tahun dirayakan, jadi kan saya pengen juga gitu. Terus Abi bilang, Abi janji, kan tanggal lahirnya dia tanggal 15 nih, nanti kalau ada umur 15 Abi rayain ya, kayaknya 15 gitu, kayak tanggal cantik, tahun cantik gitu. Terus ya ternyata di umur 15 Abi ninggalin aku. Iya. Jadi mungkin itu hadiah mandiri terbesar buat saya. Aku. Berarti di situ siapa yang nguatin kamu waktu itu? Kalau nguatin waktu itu banyak Kak, dari keluarga, dari Umi terutama. Kalau Umi ngeyakinin masih ada loh nak orang yang baik, yang pengen ngeliat kamu sukses, itu masih banyak. Tapi beda rasanya kalau bukan Abi yang ngomong, karena emang saya itu naruh semuanya itu ke Abi saya, dari masa depan, dari rasa ego saya, dari rasa apapun yang saya inginkan itu di Abi saya. Jadi gak bisa sekaligus saya taruh ke orang lain, karena saya cuma punya Abi saya waktu itu. Ya itu saya sempat pindah ke Sumeneb, ikut sama keluarga ibu saya. Ya di sana saya juga mengalami problem. Karena waktu itu memang pas pindahnya saja saya terpaksa, karena kan jauh ya Kak, dari Abi di sini sampai di sana. Terus di sana saya mengalami mental health mungkin ya, down banget. Saya nggak punya siapa-siapa, saya ngerasa sendiri, saya jauh dari teman-teman juga kan, saya pindahan kan. Tapi di sana ada satu teman saya yang nguatin saya sempat pengen bunuh diri Kak. Berarti sempat ada di titik terendah. Ada, itu hebat sih, itu rendah banget, itu parah banget sih, karena waktu itu saya anak yang paling introvert. Sebenarnya saya bukan anak introvert, cuman setelah kehilangan Abi saya nggak berani buat cerita sama siapa-siapa. Saya lebih seneng di kamar aja waktu itu. Saya menjauhin berinteraksi sama orang, karena yang saya pengen, yang saya mau, saya cuma ingin berinteraksi sama Abi saya waktu itu. Ya. Di situ kayak terus ngaruh banget Kak,
setelah gak adanya Abi, kehidupan saya tuh ngaruh banget, sekolah, kesehatan, apalagi mental saya. Saya yang dulunya mungkin sangat berjuang berprestasi demi Abi saya. Terus saya orangnya mungkin cerewet ya, terus ceria gitu, udah nggak seceria itu, udah nggak secerewet itu. Saya juga gak seterbuka itu, biasanya saya terbuka kan. Jadi intinya dari Nadine yang 100% itu down banget, gak 100% lagi. Pastinya kan kalau misalkan orang yang disayang, orang yang paling berharga dan itu kehilangan, mungkin pastinya dari Kak Nadine semangat jadi bisa introvert ya. Iya, Berpengaruh banget. iya. Apalagi ke sekolah saya, sampai ya saya gak masuk sekolah. Karena yang saya pengen waktu itu benar-benar kata semangat dari Abi saja. Gak usah dari orang lain deh. Saya sampai keluarganya ibu saya bilang, almarhum bilang, ayo semangat, masa kamu mau kayak gini terus. Saya juga pengen, malah lebih pengen saya kembali ke saya sendiri, yang dulu kayak Nadine yang ceria, yang semangat buat belajar, yang ngejar mati-matian prestasinya, ngejar hobinya. Cuman yang saya pengen kata semangat dari almarhum Abi saya aja. Gak usah kalian deh. Maunya kayak gitu waktu itu ya. Keras kepala banget. Abi dan Abi. Sampai di titik dimana saya pengen mengakhiri hidup saya. Waktu itu di Sumeneb berarti ya? Iya. Sebenarnya ini gak ada yang tahu. Tapi sebagai pengalaman saya, mungkin pengalaman ini perlu saya share karena di luar sana juga harus banyak yang menghentikan hal ini sih Kak. Karena hal itu adalah hal yang mungkin kita nggak pikir secara jauh lagi. Di situ saya sempat beli semacam obat, ya adalah kan obat buat mengakhiri hidup. Dan waktu itu kebetulan saya kan sekolahnya gak masuk gitu ya. Yang jelas kan guru saya tanya ke teman terdekat saya, kemana Nadine kok gak masuk, soalnya hampir 15 hari saya alpa. Wow. Mau 2 mingguan lah. Iya, dan di situ rusak nilai saya, rusak banget. Sorry, waktu itu kan kamu masih di Sumeneb. Berarti kamu waktu itu sudah kayak semacam pindah rumah. Iya. Full sama sekolahnya juga. Sama sekolahnya juga. Sama mbaknya juga. Enggak, kebetulan Mbak kan sudah berkeluarga. Iya, jadi saya saja yang dibawa ke sana. Terus Mbak saya ikut sama keluarganya gitu. Waktu itu kamu ngapain? Kok bisa sampai beli seperti itu? Saya gak ada pikiran buat gantung diri, enggak. Cuman yang saya pengen meninggal itu kayak secara halus aja gitu loh. Ya nggak langsung ditemunya pas bunuh diri. Ya kan biasanya kalau gantung diri itu pasti ada talinya itu. Saya nggak pengen kayak gitu. Cuman saya pengennya kayak orang-orang itu tahu kalau saya itu meninggal karena sakit, biar dibawa ke rumah sakit aja. Pikiran saya waktu itu kayak gitu. Pikiran konyolnya ya. Pikiran konyolnya ya. Cuman kan nggak mungkin lah orang nggak tahu kalau kita mengkonsumsi obat-obatan yang mungkin membuat kita bisa mengakhiri hidup kita. Untungnya pada saat itu teman saya datang. Biasanya kan teman saya kalau mau ke rumah kayak ngechat, nge-DM dulu, ngechat gitu. Tapi itu nggak ada. Malah dia tuh mungkin sengaja udah feeling ya, saya kan nggak tahu. Terus kayak tiba-tiba langsung buka pintu kamar saya udah pegang obat itu Kak. Oh berarti di tangan kamu sudah ada obat. Dan yang tahu cuma teman saya. Nah saya nggak mau orang lain tahu hancurnya saya waktu itu. Terus teman saya datang, saya kaget dong, speechless. Dia langsung buka pintu kamar saya, terus dia langsung nyebut nama saya dengan keras, Nadine gitu. Saya kan kaget jadinya, kok bisa ya dia ada di sini gitu. Terus dia langsung ke saya, langsung kayak pegang tangan saya yang ada obatnya itu, dipegang, terus bilang, kalau kamu mau mengakhiri hidup kamu sekarang, belum tentu kamu ketemu sama abi kamu di sana. Kamu yakin kamu ketemu abi kamu di sana? Bisa jadi kamu semakin jauh sama abi kamu yang di sana. Hanya dengan satu kalimat itu yang bikin saya sadar, bener juga ya. Gak harus hal ini loh, biar kita ketemu sama orang tua kita yang udah gak ada. Nah dari situ saya mencoba buat taruh lagi deh, ntar aja deh dulu gitu. Kayaknya hal ini emang gak baik. Terus dari situ juga
teman saya ngasih motivasi, semangat lagi karena hidup kamu bukan cuma di sini. Kalau kamu pengen abi kamu bangga sama kamu, hidup ya langkah lebih jauh lagi. Kamu dikasih hidup sama Tuhan, berarti Tuhan pengen tahu proses kamu. Gitu. Dari situ ya saya juga berpikir, wah bener juga ya seperti itu. Oke, sorry. Dan waktu itu di rumah nggak ada orang atau hanya Umi di luar atau gimana? Ada waktu itu ada orang, cuman kunci pintu. nggak kunci pintu, Tutup cuma aja. tutup aja. Dan mungkin mereka taunya saya sedang tidur ya kak ya. Karena kan saya kan introvert waktu itu. Malah saya kenapa kok nggak keluar kamar gitu, seperti itu. Dan ya singkat cerita saya kan pindah lagi ke Pamekasan. Akhirnya Karena kamu pindah ke Pamekasan karena kenapa? waktu itu keluarga dari ibu saya tidak bisa terus mengangkat saya lagi karena harus kerja ke luar kota. Jadi kan di sana otomatis saya sendiri. Nah, jadi saya minta buat dipulangkan saja ke umi saya. Saya nggak mau ke yang lain. Kayak saya pengennya ke umi saya. Karena di pikiran saya terlintas yang ngerawat abi saya waktu sakit cuma umi saya. Saya pengen ngebalas itu aja sih kak. Karena terus sebenarnya pandangan orang-orang ini terhadap ibu sambung itu ada dua cara kan, ada dua macam. Ada yang baik, ada yang enggak. Kebanyakan kan kita menilai ibu sambung itu gak mungkin sama kayak ibu kandung kita gitu. Awalnya saya berpikir seperti itu. Iya, karena kamu punya pengalaman sebelumnya Iya. juga nggak enak ya. Iya kan? benar. Tapi setelah saya mengalami hal yang Tuhan itu adil banget sih kak, adil banget. Setelah Tuhan mengambil abi saya sama ibu kandung saya, beliau langsung menggantikan dengan umi saya yang satu paket. Mungkin menurut saya itu sudah lengkap sekali karena beliau satu-satunya orang yang sekarang menjadi tiang pengganti abi sama ibu saya gitu. Berarti dengan adanya Umi yang sekarang sudah bisa membuat hati Kak Nadine lebih tenang lagi. Iya benar sekali. Yang sekarang Kak Nadine sekuat apa? Dari yang dulunya mental health, sekarang sudah seperti apa tahapnya sekarang? Mungkin ada di tahap yang 95%. Karena 5% gak langsung kita sembuh kak. Iya. Karena 5% itu saya sisakan buat mengenang sih. Iya. Betul. Ada saatnya kita merenung, tapi ada saatnya kita harus bangkit lagi karena hidup kita kan masih panjang ya kan. Apalagi masa depan saya masih sekolah, terus harus proses-proses yang saya jalani itu kan masih jauh lagi gitu ya. Soalnya kan cinta pertamanya seorang anak perempuan itu pasti seorang ayah. Iya, benar Jadi sekali. ketika seorang sosok ayah itu nggak ada, kayak kita ngerasa hancur dan nggak tahu arah ya kan. Benar sekali. Apalagi kalau sekarang tuh kalau ngelihat teman-teman kayak cerita, aku semalam sama ayah aku nonton film ini kayak gitu. Jadi kerasa banget buat saya, kapan ya pengen nonton bareng abi gitu. Kadang kalau di kamar itu, sekarang kan kalau di TikTok banyak ya tren Happy Father's Day gitu. Terus ya kalau di dalam kamar itu cuma bisa Happy Father's Day abi tanpa melihat orangnya. Oke, berarti kan siapapun keluarga kamu yang sekarang tuh yang selama itu bisa menguatkan kamu, pertahankan ya kan, seperti itu. Dan ya namanya masa lalu, yang namanya takdir. Dan kalau kita bisa ambil pelajaran dari Kak Nadine itu, sudah 99% dia sudah niatnya nggak benar waktu itu kan, maksudnya yang ingin bunuh diri. Tapi 1% Allah menyelamatkan kamu. Takdirmu bukan itu dulu. Allah masih sayang banget sama Iya. kamu gitu. Dan yang namanya orang tua gitu ya, kalau seorang anak kehilangan orang tua, kedua orang tua ya, apalagi Kak Nadine dengan usia Kak Nadine yang masih sangat muda, itu wajar banget gitu kalau Kak Nadine sampai ada pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu di tengah lingkungan yang bisa dibilang tidak mendukung ya waktu itu. Apalagi yang namanya orang tua yang deket banget gitu ya sama Kak Nadine. Iya, ayah sekaligus ibu. Tapi mungkin Kak Nadine sekarang bisa membuktikan ke orang tua Kak Nadine, ke ayahnya, ke ibu di sana dengan berprestasi menjadi anak yang bisa dibanggakan ayah dan ibu di sana ya kan. Oke, mungkin di luar sana yang juga ada yang senasib dengan Kak Nadine, boleh dong dikasih motivasi.
Buat teman-teman di luar sana mungkin apalagi sekarang banyak beredar di sosial media terutama kan Kak, bunuh diri karena udah nggak kuat. Sekarang kan ada kebanyakan mereka seperti ini karena kurang kasih sayang dari orang tua. Juga ada yang mungkin mengalami yang seperti saya. Cuman sebagai pernah merasa gitu ya, saya pengen bilang ke teman-teman kalau hidup kalian itu nggak sampai sini aja. Oke, mungkin kalian bilang enak banget ya ngomong. Ya emang enak banget kalau ngomong karena prosesnya emang nggak sekuat itu Kak, emang berat banget. Cuman tanamkan lagi di diri kalian. Kalau kalian merasa aku kurang kasih sayang nih dari orang tua, untuk orang tua di luar sana juga, seorang anak ini cuman pengennya komunikasi. Kan pastinya ada nih Kak orang tua yang nuntut anaknya, kamu harus jadi kayak ini. Kamu lihat tuh kakak kamu, sepupu kamu, tetangga kamu udah jadi gini-gini. Tapi mereka seorang anak juga pengen ditanya, gimana nak hari ini, kamu capek enggak? Hanya gitu. sebatas itu itu. Karena mental kita ada di orang tua kita. Dan orang tua kita menaruh harapan kepada kita kan. Jadi seimbangkanlah antara komunikasi antar anak sama orang tua di luar sana yang mungkin ingin memperjuangkan masa depan seorang anaknya. Jangan sampai lah kita sebagai anak punya pikiran buat mengakhiri hidup yang mungkin kita nggak tahu masa depan kita akan indah. Dan orang tua juga harus saling mengingatkan, bertanya gimana kondisi anaknya gitu. Karena kita sebagai anak cuman inginnya ditanya aja sih Kak, nggak lebih aja, cuman dikasih semangat dan ditanya aja. Jadi memang mengakhiri hidup bukan solusi, bukan solusi karena itu hanya pikiran pendek yang justru bukan jadi jawaban, ya kan, justru bisa membuat semuanya berantakan, tambah berantakan. Bukan solusi dari sebuah masalah ya kan sebenarnya. Itu pikiran pas kita lagi capek-capeknya aja. Benar. Padahal kan kita kalau pikir secara panjang, aku ini ada di posisi lagi capek. Nanti ada kok saatnya aku posisi di mana aku tertawa lagi, aku bahagia lagi. Mungkin karena belum waktunya aja gitu. Oke, cita-citamu apa nih? Banyak Kak. Banyak banget. Yang paling diinginkan? Pengen jadi guru. Kayak almarhum Abi, iya. Karena guru itu dicintai banyak mahasiswa loh, kayak siswa-siswa. Kayak kita juga belajar sabar dari guru. Iya. Semoga cita-cita tercapai ya. Amin. Dan bisa menjadi generasinya dari seorang Abi. Amin. Oke, thank you buat Kak Nadine. Semoga bisa memotivasi yang nonton. Dan di luar sana yang punya nasib kayak Nadine bisa ambil pelajarannya dan bisa, ya ternyata Kak Nadine bisa loh. Dulu ada di titik terendah, introvert banget, bahkan sekarang sudah bisa keluar dari itu. Iya, benar. Wow. Cuman nunggu prosesnya aja sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, harusnya aku bisa loh kuat dulu gitu. Kenapa aku berpikir sejauh itu ya waktu itu Hal gitu? bodoh banget sih Kak itu. Parah sih. Iya, karena yang namanya masalah itu pasti punya solusi dan harus dihadapi memang. Yang nggak ada yang namanya masalah tuh enak ya kan. Nggak ada, iya. Cuma yang setiap masalah tuh pasti ada hikmah dan Ada pastinya membuat kita menjadi lebih kuat. Pasti ada pelajarannya masing-masing. Iya, kalau Kak Nadine tidak mengalami hal yang sudah dialami sekarang, mungkin Kak Nadine nggak akan jadi Kak Nadine yang sestrong sekarang ya kan? Mungkin ya, nggak sekuat ini sih. Iya benar. Oke, thank you buat Kak Nadine udah hadir di studio kita kali ini. Semoga sukses ke depannya. Amin. Dan dari 95% ya semoga jadi 99. Bahkan 100. Amin. Tetap semangat, tetap kuat ya. Oke, dan buat sobat RTV yang nonton, terima kasih sudah nonton sampai detik kali ini. Dan ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.